Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Damayanti dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Ilmu Gizi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit malaria. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang definisi malaria. Malaria adalah penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh Plasmodium di dalam eritrosit. Penyakit malaria merupakan suatu penyakit infeksi yang memberikan morbiditas yang cukup tinggi di dunia dan merupakan penyebab mortalitas ketiga tertinggi di dunia. Walaupun di beberapa negara maju tidak dijumpai lagi infeksi malaria, tetapi lebih dari 106 negara di dunia masih menangani infeksi malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Dan sudah dikenal sejak 3000 tahun yang lalu, ada 4 jenis Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium ovale. Malaria mempengaruhi hampir semua komponen darah. Trombositopenia merupakan salah satu kelainan hematologis yang ditemui dan banyak mendapat perhatian di literatur ilmiah. Infeksi Plasmodium dapat menyebabkan abnormalitas pada struktur dan fungsi trombosit. Beberapa mekanisme yang dipostulasikan sebagai penyebab trombositopenia diantaranya lisis bimediasi imun, sekuestrasi pada limpa, dan gangguan pada sumsum tulang. Malaria dapat menyebabkan kelainan hemostatik yang dapat berupa asimptomatik trombositopenia. Trombosit dan produk aktivasinya terlibat dalam sekuestrasi dari eritrosit terinfeksi pada endotel kapiler dan venula, yang merupakan proses patologis malaria berat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempengaruhi pengaruh jenis Plasmodium penyebab infeksi malaria terhadap hasil hitung jumlah trombosit. Kedua, etiologi malaria. Etiologi malaria adalah penyakit infeksi parasit Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah. Beberapa jenis plasmodia yang menginfeksi manusia ialah Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale. Infeksi malaria dapat berlangsung akut maupun kronik dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan splenomegali. Plasmodium vivax. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan. Parasit ini dapat bertahan di organ hati dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Walaupun tergolong ringan, malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Kedua, Plasmodium ovale. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale ini tergolong tidak terlalu berbahaya yang mengancam jiwa. Namun, tetap harus waspada karena malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. 3. Plasmodium malaria. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium malaria menimbulkan gejala setelah lama terinfeksi parasit tersebut. Oleh karena itu, penderita malaria ini akan mengalami infeksi yang kronis, mengalami gangguan fungsi organ ginjal. 4. Plasmodium falciparum. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum tergolong paling berbahaya karena dapat menimbulkan komplikasi kejang hingga koma. Ketiga, faktor resiko malaria. Faktor resiko malaria dari keseluruhan variabel tersebut dapat faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kejadian malaria berdasarkan kesamaan hasil antar peneliti.
Faktor-faktor dominan tersebut adalah penggunaan kelambu. Penggunaan kelambu secara teratur dapat mengurangi kejadian malaria. Hal tersebut merupakan pernyataan yang tertulis dalam beberapa artikel dan merupakan faktor utama dalam pencegahan kasus malaria. Dalam studi penelitian menyebutkan bahwa apabila seseorang mempunyai kebiasaan tidak menggunakan kelambu pada malam hari, akan memiliki probabilitas menderita malaria sebesar 4,2%. Kedua, keberadaan breeding place. Breeding place tempat perkembangbiakan atau perindukan nyamuk Anopheles, dapat berupa selokan atau parit, genangan air di semak, wadah dekat sumur, cekungan, wadah pot. 3. Kebiasaan keluar rumah pada malam hari. Penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Salaman 1, Kabupaten Magelang, menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari beresiko 2.340 kali lebih besar terkena malaria dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari. 4. Patofisiologi malaria. Patofisiologi malaria terjadi akibat infeksi kompleks antara parasit dan hospes. Oleh karena skizogoni menyebabkan kerusakan eritrosit, maka terjadi anemia. Eritrosit terinfeksi yang mengandung skizon membentuk knop dengan histidine rich protein. Selanjutnya, bila skizon pecah dan melepas merozoit, akan dilepas toksin malaria berupa hemozoin dan GPI yang merangsang pelepas TNF A dan IL-1, IL-6, IFNY dari makrofag. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale menginfeksi eritrosit muda. Plasmodium falciparum menginfeksi semua jenis eritrosit, sehingga anemia menjadi lebih berat. Invasi merozoit ke dalam eritrosit menyebabkan eritrosit mengalami perubahan struktur sel. Perubahan tersebut meliputi mekanisme diantaranya sitoaderensi, sekwestrasi, dan resetting. Kelima, manifestasi klinis malaria. Manifestasi klinis malaria dapat bervariasi dari ringan sampai membahayakan jiwa. Gejala utama demam sering didiagnosis dengan infeksi lain seperti demam tipoid, demam dengue, leptospirosis, cikungunya, dan infeksi saluran nafas. Adanya trombositomenia sering didiagnosis dengan leptospirosis. Demam dengue atau tipoid apabila ada demam dengan ikterik, bahkan sering diinterpretasikan dengan diagnosa hepatitis dan leptospirosis. Penurunan kesadaran dengan demam sering juga didiagnosis sebagai infeksi otak atau bahkan stroke. Mengingat bervariasinya manifestasi klinis malaria, maka anamnesis riwayat perjalanan ke daerah endemis malaria pada setiap penderita dengan demam harus dilakukan. Manifestasi klinis malaria ditegakkan seperti diagnosis penyakit lainnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Adanya infeksi berulang dan respon imunitas spesifik mengakibatkan manifestasi klinis bervariasi dari yang asimptomatik hingga komplikasi yang dapat menyebabkan kematian. 6. Penata laksanaan malaria. Malaria berat adalah ditemukannya Plasmodium falciparum stadium aseksual dengan minimal satu dari manifestasi klinis atau didapatkan penata laksanaan hasil laboratorium. 1. Perubahan kesadaran, kelemahan otot. 3. Tidak bisa makan dan minum. 4. Kejang berulang atau lebih dari 2 episode dalam 24 jam. 5. Distres
pernafasan. 6. Gagal sirkulasi atau shock. 7. Ikterus disertai disfungsi organ vital. 8. Hemoglobinura. 9. Pendarahan spontan abnormal. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.